Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahmi Idris dengan NIM 181740103 bersama teman saya yaitu Arvita Adi Nurisna ini dengan NIM 181740749. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang kerangka berpikir dalam penelitian kuantitatif. Langsung saja, poin pertama yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Kerangka berpikir ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat atau bisa diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka berpikir itu penting untuk membantu dan mendorong penelitian, memusatkan usaha penelitiannya untuk memahami hubungan antara variabel tertentu yang telah dipilihnya, mempermudah penelitian memahami dan menyadari kelemahan keunggulan dari penelitian. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Arvita. Ya, berikutnya adalah penyusunan kerangka pemikiran. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas dua variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga harus mengemukakan argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kerangka pemikiran menurut Sakti Haryoto adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari teori-teori, konsep, dan generalisasi yang relevan untuk dijadikan landasan teoritis dalam penelitian. Lalu dari teori, konsep, dan generalisasi tadi dilakukan perincian analisis melalui penalaran dedukatif. Berikutnya adalah langkah-langkah penyusunan kerangka pemikiran. Untuk langkah-langkah penyusunan kerangka pemikiran penelitian kuantitatif, yang pertama adalah memantapkan variabel yang diteliti. Untuk menentukan kelompok apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berpikir sebagai pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Berapa banyak jumlah variabel yang diteliti dan apakah nama setiap variabel merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan dikemukakan, itu terlebih dahulu itu dimantapkan. Setelah memantapkan variabel yang diteliti tadi, yang kedua adalah membaca buku dan hasil penelitian. Membaca buku dan hasil penelitian yang relevan itu dapat dicari melalui buku teks, ensiklopedia, dan kamus. Juga hasil penelitian yang dibaca itu bisa dari laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta disertasi. Berikutnya adalah deskripsi teori dan hasil penelitian. Deskripsi teori dan hasil penelitian itu dari buku dan hasil penelitian yang dibaca tadi itu dikemukakan teori yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Deskripsi teori berisi tentang definisi terhadap masing-masing variabel yang diteliti, baik kedudukan antara variabel satu dengan yang lain dalam konteks penelitian yang telah ditentukan. Lalu berikutnya adalah yang keempat, analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian.
Di tahap ini, peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Dalam hal ini, peneliti itu mengkaji apakah teori dan hasil penelitian yang telah ditetapkan tadi betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Lalu berikutnya yang kelima adalah analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan yang lain, dan hasil penelitian satu dengan yang lain pula, sehingga peneliti dapat memadukan antara teori yang satu dengan yang lainnya, lalu mereduksinya jika dipandang terlalu luas. Gitu. Yang keenam adalah sintesa atau kesimpulan. Dalam melakukan sintesa atau kesimpulan, perpaduan antara variabel satu dengan variabel lain akan menghasilkan kerangka berpikir. Lalu yang ketujuh adalah kerangka berpikir. Yang dihasilkan dari kerangka berpikir ini adalah yang asosiatif atau hubungannya itu komparatif, perbandingan juga bisa. Kerangka berpikir asosiatif itu contohnya jika guru kompeten, maka hasil belajar akan tinggi. Jadi ini menggunakan jika maka gitu. Lalu yang terakhir adalah hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir yang tadi sudah disusun, maka hipotesis itu dapat terbentuk. Jadi contohnya itu kalau kerangka berpikirnya bunyi jika guru kompeten, maka hasil belajar akan tinggi. Seperti yang tadi saya sebutkan, itu hipotesisnya itu akan berbunyi ada hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi guru dengan hasil belajar. Gitu ya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.